Pemirsa, kami bertemu Sophia Latjuba pada tanggal 30 Juni lalu dalam sebuah session pemotretan. Belakangan ini, nama Sophia Latjuba merebak kemana-mana sehubungan dengan gambarnya yang menyerupai tubuh bugil dalam sampul sebuah majalah. Sampai-sampai polisi turun tangan memanggil Sophie sebagai saksi karena kasus sampul majalah itu akan dibawa ke pengadilan dengan dakwaan pornografi. Tapi bagi Sophie, hidup tak boleh berhenti. Pekerjaannya sebagai fotomodel terus berjalan. Lagi pula soal heboh sudah biasa baginya. Pemirsa, sore ini telah kami siapkan sederet sajian menarik. Antara lain Pakita Wijaya dan Jovanka Mardova yang sedang menggarap sinetron dengan bingkai jahatnya narkotika. Setelah itu ada pula Sophia Latjuba yang mengungkapkan alasan mengapa ia bersedia difoto seolah-olah bugil yang akhirnya menimbulkan kegemparan itu. Dan jangan Anda lewatkan sayembara tebak artis menyambut ulang tahun Kabar Kabari ketiga dengan hadiah busana dari artis yang paling sering muncul di Kabar Kabari. Itulah pemirsa beberapa sajian Kabar Kabari kali ini. Di samping masih ada lainnya yang sayang kalau Anda lewatkan. Pemirsa, bersama saya Vini Alfionita, sore ini Anda bisa menyimak kabar-kabar antara lain dari Pakita Wijaya dan Jovanka yang tengah menggarap sinetron yang mengandung pesan betapa jahatnya narkotika. Pakita Wijaya dan narkotika. Kenyataan tentang narkotika itu sekarang sedang dituangkan dalam sebuah sinetron yang penggarapannya tengah berlangsung dengan sutradara Sam Sarumpait dan Pakita Wijaya sebagai produser. Mengapa Pakita tertarik pada narkotika? Nggak ada yang pernah nawarin, tidak ada yang pernah melakukan di depan gue juga gitu. Mereka pasti nggak mau. Maksudnya, Pakita juga bergaul dengan lingkungan yang mengkonsumsi narkotika. Tapi mereka tahu perempuan kurus ceking ini adalah justru pemberantas narkotika dan obat-obatan. Gue rasa anak-anak tuh walaupun dari kalangan seniman pun ya, kalau udah ngeliat gue bawaannya matanya penyuluh terus soalnya. Karena gue memang dari selesai sekolah kan gue nyuluh terus nih masalah seks, masalah obat terlarang gitu-gitu. Kini Pakita menjadi penyuluh narkotika lewat media sinetron. Ia menulis skenarionya melalui riset dari buku-buku, audiovisual, dan berhubungan langsung dengan para pecandu narkotika. Gue yang satu-satunya pengalaman gue ngeliat adalah waktu gue sekolah di Amerika. Roommate gue sama beberapa teman-teman gue di apartemen gue tuh mereka pakai kokain gitu, terus yang ditaruh di meja, terus di gitu-gituin, tapi kan gue nggak ikut gitu, gue cuma lihat aja gitu. Dan ini sebuah proses yang menarik karena sekarang itu kelihatan bentuknya kayak apa. Yang sekarang LSD gitu yang gue lihat di gambarnya tuh, ya kayak permen men bentuknya, kayak bukan permen apa sih, kayak stikeran tempel-tempelan itu loh yang bentuknya gitu. Orang tua apa ya tahu gitu loh, kalau anaknya pakai itu juga nggak tahu. Mana sekarang, kalau dulu kita ganja ya, ngomongin ganja. Kalau kita high karena ganja ketahuan gitu, jadi belet gitu-gitu ya. Kalau misalnya alkohol ketahuan maboknya tuh kelihatan. Nah ini kalau bangsa kayak syabu, ecstasy gitu. Ini kan lebih kayak revival gitu loh. Jadi yang malah mereka jadi semangat, malah jadi giat, malah jadi ini. Orang tuanya pikir wah rajin nih anak gue sekarang bisa-bisa begitu kan. Nggak tahu karena dampak kemudian daripada obat itu tidak akan langsung terlihat gitu loh. Itu yang bikin problem kita jadi lebih parah. Karena itu gue di sini kita tunjukin alat-alatnya seperti apa segala macam supaya orang tua juga tahu gitu loh. Gila itu ternyata yang gue pikir tempat perangko misalnya itu sebenarnya adalah, jujur aja kalau gue sebelum riset ini gue nggak tahu bentuknya kayak apa. Maksudnya yang lucu-lucu itu ya, bong kecil terus mereka pakai bekas tempat minyak wangi untuk apinya segala macam gitu. Gue dikasih begitu mah gue kagak tahu apa artinya gitu. Terus dijelasin sama mereka ini pakainya gini-gini. Dan menarik dan mereka membuat box-boxnya itu luar biasa kreatif loh. Tak heran banyak yang tidak tahu bahwa seseorang ternyata pecandu narkotika atau obat-obatan terlarang atau psikotropika. Tahu-tahu semua sudah terlambat. Seperti Maya, tokoh cerita dalam sinetron ini yang diperankan oleh Jovanka Mardova. Sama dengan Pakita Wijaya, Jovanka juga mempunyai pengalaman bergaul dengan pecandu narkotika. Sebenarnya banyak ya alasan gue. Dari pertama gue baca skrip ini gue udah tertarik. Yang pertama karena banyak banget teman-teman gue yang udah terlibat kayak gini, dan dari zamannya gue SMA pun itu udah hal biasa di sekolah gue gitu. Dan gue lihat guru-guru maupun masyarakat biasa kurang banyak tahu ya, atau kurang banyak diinformasikan tentang hal ini. Dan gue rasa salah satu yang bikin penyembuhannya lama tuh itu gitu, bahwa pada awalnya ketahuannya udah kelamaan, jadi udah kelanjur semakin tinggi dosisnya dan semakin parah gitu loh. Pemirsa, semoga sinetron berjudul Sahabat ini mampu mengungkap kepada kita semua betapa jahat narkotika. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari dan saya Vini Alfionita hingga nanti pukul 4:30. Halo pemirsa Kabar Kabari,
tunggu kehadiran kami berdua di Jumpa Bintang dan Penggemar Kabar Kabari Minggu 1 Agustus di Pantai Festival Ancol dari pagi sampai tengah malam. Oke? Nama kita siapa? Saya Aris Saleh, Taufik Safalas. Ditunggu ya. Sekitar akhir bulan ini, Kabar Kabari akan menginjak usia 3 tahun. Dan untuk memeriahkan peristiwa itu, berbagai acara telah kami siapkan. Dan diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengikuti sayembara Tebak Artis. Yakni tebaklah 5 orang artis yang paling sering muncul di Kabar Kabari sejak setahun belakangan ini. Saya sebut saja nama kelima artis itu, yaitu Kris Dayanti, Inneke Koesherawati, Dian Nitami, Cut Keke, dan saya sendiri, Vini Alfionita. Pemirsa, tugas Anda adalah menyusun nama kelima artis tersebut sesuai dengan urutan mereka paling sering muncul di Kabar Kabari. Misalnya Anda yakin Cut Keke yang paling sering muncul, tuliskan nama Cut Keke di urutan pertama, dan selanjutnya nama artis-artis lain yang saya sebut tadi. Kirimkanlah sayembara ini dalam sebuah kartu pos dan dialamatkan ke Kabar Kabari, PO Box 4058 JKTJ Jakarta 13040. Kartu pos Anda kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 1999. Seluruh kartu pos yang masuk akan kami undi bersama-sama dan bagi Anda yang beruntung akan memperoleh busana kenangan dari kelima artis tersebut. Baiklah pemirsa, sekarang kita lanjutkan sajian berikut berupa kabar-kabar pendek dari banyak artis. Saya mulai dengan berita dari Sofia Lacuba. Pemirsa, kami bertemu Sophia Lajuba pada tanggal 30 Juni lalu dalam sebuah session pemotretan. Belakangan ini, nama Sophia Lajuba merebak kemana-mana sehubungan dengan gambarnya yang menyerupai tubuh bugil dalam sampul sebuah majalah. Sampai-sampai polisi turun tangan memanggil Sophie sebagai saksi karena kasus sampul majalah itu akan dibawa ke pengadilan dengan dakwaan pornografi. Tapi bagi Sophie, hidup tak boleh berhenti. Pekerjaannya sebagai fotomodel terus berjalan. Lagi pula soal heboh sudah biasa baginya. Dulu waktu ia menikah dengan Indra Lesmana juga dihebohkan. Demikian pula waktu ia bercerai. Kini Sophie dihebohkan dengan fotonya yang terkesan bugil di sampul sebuah majalah. Kayaknya lebih heboh dari ini deh waktu kawin dulu. Iya, tapi ini udah lewat beberapa hari, jadi udah biasa sih menjawab saya yang bertubi-tubi. Sophia Lajuba dengan foto-foto yang seronok. Ada yang bilang ini memang disengaja supaya orang tetap ingat kepadanya. Sebenarnya bisa aja cari ide yang lain gitu selain itu untuk itu. Tapi nggak ada maksud di balik itu, di balik foto itu nggak ada maksud, cuma muncul ide kreatif di lokasi aja. Kini Sophia Lajuba berurusan dengan polisi gara-gara foto dirinya itu. Baginya ini adalah pengalaman kedua berurusan dengan polisi. Saya pernah ke kantor polisi karena mobil saya dicuri. Itu bukan mobil saya, mobil Indra waktu itu. Jadi sebagai saksi juga. Sekarang ia juga dipanggil sebagai saksi untuk urusan fotonya yang terkesan bugil itu. Sedangkan tersangkanya adalah pemimpin redaksi majalah tersebut. Tapi ada kemungkinan sebagaimana dikatakan oleh polisi, Sophie juga bisa dijadikan tersangka. Tapi sejauh ini statusnya masih sebagai saksi. Sebagaimana ketika ia dimintai keterangannya di kantor polisi mengenai masalah pemotretan dirinya. Berkisar masalah pemotretan cover itu aja. Bagaimana, berapa lama, segala macam teknisnya ditanyain. Sophia Lajuba yang malang. Sophia Lajuba yang berurusan dengan kasus pornografi. Mengenai pornografi, Sophie mempunyai batasan sendiri mengenai apa yang disebut porno atau tidak. Semua orang punya batasan sendiri. Kalau menurut saya, yang saya sebut pornografik itu adalah yang berbugil, benar-benar bugil, jadi ya tahu sendiri, dan yang vulgar. Kadang-kadang telanjang bulat itu bisa disebut pornografi, tapi kadang-kadang tetap indah, tetap tidak vulgar gitu. Kayak patung itu, pizza man itu kan juga cuma secarik kain itu, tapi enggak vulgar. Dalam foto di sampul majalah itu, Sophia Lajuba sama sekali tidak telanjang. Ia mengenakan pakaian sangat ketat yang warnanya menyerupai kulitnya. Saya bukan artis bugil, saya bukan foto bugil. Bugil kan berarti kita tidak pakai baju, dan saya di sini pakai baju. Dan ada buktinya. Tapi dengan teknik fotografi tertentu, foto itu menghasilkan gambar yang menampakkan Sophia Lajuba terlihat bugil. Orang pun terbelalak. Inilah yang disebut rekayasa fotografi, yakni sebuah gambar yang dibuat sedemikian rupa
sehingga hasilnya menggiring orang untuk hanya melihat Sophia Latjuba telah telanjang. Sebenarnya nggak ada maksud juga, cuma dipikir-pikir ya membalikan kemurnian kita berpikir aja gitu. Kalau kita tidak ada maksud negatif di belakang itu, ya kita bisa menganggap itu suatu keindahan. Kalau udah pikirannya udah negatif dan intelijensinya tidak memadai, ya pikirannya negatif akan negatif terus gitu.